Ini adalah Karsa. Karsa menjadi seorang Kristen beberapa minggu lalu. Dia lapar dan haus akan firman Tuhan. Karsa belajar dari Alkitab bahwa sebelum Yesus diangkat ke surga, dia mengajar murid-muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Karsa mengerti bahwa Tuhan ingin setiap orang Kristen menerima baptisan Roh Kudus setelah mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka bisa memiliki hubungan dengan Tuhan dan menjadi semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Karsa ingin menerima baptisan Roh Kudus dan api Roh Kudus seperti orang Kristen mula-mula pada saat Pentakosta. Karsa memutuskan pergi ke gereja Pijar karena gereja itu adalah gereja terdekat dari rumahnya. Karsa mendengarkan khotbah. Pendeta teduh mengajar para jemaat. Dia mengajarkan mengenai Injil. Saudara-saudara, Tuhan sudah tidak berbicara lagi kepada kita, Dia hanya berbicara pada kita melalui Alkitab. Siapapun yang berkata, Tuhan masih berbicara kepada kita, adalah seorang penyesat. Jangan percaya orang itu. Kenapa dia berkata begitu? Bukankah Tuhan masih berbicara kepada kita secara langsung? Aneh. Setelah kebaktian selesai, Karsa menemui pimpinan gereja Pijar yang bernama Mahija. Karsa menjelaskan padanya mengenai baptisan Roh Kudus. "Aku telah menjadi seorang Kristen selama beberapa minggu. Yesus mengatakan dalam Alkitab bahwa Tuhan ingin setiap orang Kristen dibaptis Roh Kudus. Kau bisa menjelaskan padaku mengenai baptisan Roh Kudus dan bagaimana cara menerima karunia-karunia Roh Kudus?" "Bisa." "Kau ingin aku menjelaskan mengenai baptisan Roh Kudus dan bagaimana cara berbicara dengan Tuhan, kan?" "Iya." "Oke, akan kujelaskan sekarang." "Siap." Kami, jemaat gereja Pijar, percaya bahwa Tuhan sudah tidak lagi bicara pada kita secara langsung dan karunia-karunia Roh Kudus sudah tidak lagi diberikan kepada orang-orang Kristen. Tetapi kami tetap percaya pada Trinitas, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mengerti? Mengerti. Tetapi kami beranggapan demikian mengenai suara Tuhan dan karunia-karunia Roh Kudus. Tanda tanya. Karena Tuhan sudah berhenti memberikan karunia-karunia Roh Kudus dan bicara pada manusia secara langsung, maka kita hanya bisa membaca Alkitab karena Tuhan bicara pada kita melalui Alkitab saja. Kenapa? Karena ada banyak orang Kristen yang berpura-pura dipenuhi Roh Kudus. Mereka bahkan mengatakan mereka bisa menari, menyanyi, berbahasa roh, dan bernubuat karena Roh Kudus memampukan mereka berbuat demikian. Mereka bisa berbuat demikian bukan karena Tuhan, tapi karena iblis. Yang mereka lakukan adalah penghujatan pada Tuhan. Roh-roh jahat telah menipu mereka agar mereka percaya kalau mereka telah menerima karunia-karunia Roh Kudus. Tapi Yesus memerintahkan kita menerima Roh Kudus saat Pentakosta. Yesus hanya memerintahkan orang-orang yang hidup pada zaman itu saja untuk menerima Roh Kudus. Perintah Yesus itu tidak diperintahkan kepada kita, orang-orang percaya yang hidup di zaman ini. Tuhan masih meminta kita membaca Alkitab. Jadi aku tidak bisa menerima Roh Kudus? Tidak, kau tidak bisa menerima Roh Kudus. Bagaimana cara aku memiliki hubungan dengan Tuhan?
Berdoa saja pada Tuhan, Dia akan mendengar doamu. Selain Tuhan tidak ada yang mendengar doamu, mudah dimengertikan. I have decided to follow Jesus.